wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga subuh ini Allah mudahkan keadaan hati kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita gabungkan kepada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu kepada ahli keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, mari kita akan mendengar kisah daripada kisah baginda Rasulullah ataupun kisah-kisah sahabat yang lain. Semoga dengan mendengar kisah ini bertambah giroh semangat untuk beramal dan meniru-niru daripada amal-amal baginda ataupun sahabat-sahabat beliau. Yakni kisah amalan Rasulullah SAW ketika terjadi angin topan. Aisyah radhiyallahu bercerita, apabila terjadi awan gelap, angin topan dan sebagainya, wajah Rasulullah SAW yang penuh nur akan berubah pucat karena rasa takut. Kadang-kala beliau berada di dalam atau keluar sambil terus membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khayra ma fiha wa khayra ma arzilat bihi wa a'udzu bika min sarqa wa sarfa wa zarfa fiha wa sarfa ursilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang berada di dalamnya dan kebaikan yang dikirim karenanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan padanya dan keburukan yang dikirim karenanya. Jika hujan mulai turun, wajah Rasulullah SAW akan mulai cerah. Aku bertanya, ya Rasulullah, semua orang suka jika melihat awan mendung sebagai pertanda akan turun hujan, tetapi mengapa engkau seperti ketakutan? Jawab Nabi SAW, wahai Aisyah, bagaimana aku akan tenang jika belum dipastikan di dalamnya tidak akan turun azab. Kau telah diazab oleh Allah dengan keadaan seperti ini. Ketika melihat awan hitam, mereka senang, mereka menganggap akan turun hujan, padahal itu adalah pertanda azab Allah SWT kepada mereka. Allah SWT berfirman yang artinya, ketika orang-orang itu kaum Ad melihat bahwa awan tersebut menuju ke arah muka mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita. Allah menjawab, bukan, itulah keancaman yang kamu minta untuk disegerakan, karena kalian telah berkata kepada Nabi SAW, jika kalian memang benar sebagai Nabi, kirimkanlah azab kepada kami. Angin yang terdapat di dalamnya azab yang sangat pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka tidak kelihatan kecuali bekas rumah-rumah mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang durhaka. Quran surat Al-Asqa
Allah yang Maha Suci, yang telah ditunjukkan oleh seseorang yang dari sabda-sabdanya ia dikenal sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin oleh semua orang. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum yang di dalamnya Nabi sedang berada. Walaupun Allah SWT telah berjanji demikian, Nabi sedang tetap merasa sangat takut kepada rohnya. Jika terjadi awan gelap atau angin topan, beliau teringat kaum terdahulu yang telah diazab oleh Allah SWT. Marilah kita melindungi diri kita yang selalu bergelimang dosa. Apabila kita melihat gempa dan berbagai azab lainnya, kita justru tidak terkesan atau segera menyibukkan diri dengan bertobat, beristighfar dan salat. Kita malah sibuk dengan berbagai penelitian sia-sia. Kisah selanjutnya, yakni kisah amalan Anas bin Umar saat terjadi kegelapan. Kisah amalan Anas bin Umar saat terjadi kegelapan. Nabi Abdullah bin Umar bercerita, pada masa hidup Anas bin Umar, tiba-tiba pernah terjadi hari menjadi gelap. Maka segera aku jumpai Anas dan bertanya kepadanya, apakah ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW? Jawabnya, aku berlindung kepada Allah. Jika angin terjadi sedikit kencang pada zaman Nabi SAW, kami segera pergi ke masjid karena takut akan terjadi kiamat. Abu Darda juga bercerita. Jika terjadi angin ribut, Rasulullah sedang akan cemas dan segera pergi ke masjid. Dewasa ini, walaupun berbagai musibah besar melanda kita, siapakah yang mengingat masjid? Jangankan masyarakat awam, bahkan para tokoh hanya sedikit yang mempedulikannya. Silakan menjawab masalah ini dengan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing. Alhamdulillah hadirin, demikianlah dua kisah daripada kisah Rasulullah SAW dan kisah daripada sahabatnya yakni Anas bin Umar. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bisa kita amalkan dari amal-amal yang mereka laksanakan ketika terjadi awan gelap ataupun angin puting beliung ataupun gempa dan sebagainya. Semoga Allah beri kita kemampuan, hidayah dan taufik dan hidayah untuk bisa mengamal dan mensampaikannya. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.